Previously. Kalau di STIS sendiri, ini orientasi belajar terus atau tugasnya banyak terus atau gimana kesulitannya yang Kak Dava alamin selama ini? Sebenarnya mahasiswa STS sendiri juga pasti ngerasain bosen sih Bu sebenarnya belajar, karena emang materinya yang berbobot, terus harus konsen penuh gitu. Tapi karena gimana ya, banyak temen gitu, karena dari berbagai macam daerah ya. Kadang yang mereka tuh kayak saya sendiri kan dari daerah Bekasi, Jakarta. Ya, banyak yang dari Bekasi, Jakarta. Lumayan banyak untuk angkatan saya. Okay. Tapi karena kita ketemu orang baru gitu, jadi kayak ngerasa enjoy aja. Oke, jadi kayak kita ngenalin daerah Jakarta itu gini loh. Kita kalau mau main ke mall tuh harus ngerti ini gitu. Terus lebih ke banyakan serius atau maksudnya kayak kan kalau kita bayangin kayaknya kedinasan pasti kan identik dengan hal-hal yang serius. Nah sebenarnya kalau Kak Dava sendiri itu sebenarnya gimana sih? Apa enggak, Bu masih sama kok kayak mahasiswa di PTN, masih bisa ngebanyol, bercanda, oplak-oplakan bisa lah Bu gitu, atau ada aturannya? Mungkin kalau untuk bercanda sih kita tergantung dosen sih Bu. Kadang ada yang emang dosennya tuh mau kita sama-sama bercanda gitu. Gitu. Tapi ada beberapa juga dosen yang mau kita sama-sama serius. Okay. Jadi kadang kayak emang adanya waktunya, misalnya boring tapi tiba-tiba jam selanjutnya tuh gurunya dosennya tuh asik gitu. Jadi kayak wah kita ngebangkitin semangat belajar ya, jadi nggak boring lagi ya. Tapi kalau yang dosen yang serius ya harus serius. Yang harus serius. Oke. Biasanya sih yang serius-serius itu ditaruhnya di pagi. Pagi. Ya rata-rata pagi sih. Kalau siang terlalu serius, capek juga. Kuliahnya dari pagi sampai sore atau gimana? Jadwal. Kalau untuk jadwal sebelumnya tuh balik lagi sama kayak SMA sebenarnya Bu. Jadi awalnya tuh emang udah ditentuin, jadwalnya tuh udah dipatok. Jam matkul ini jam segini sampai jam segini. Ya. Untuk intensitas belajar tuh biasanya 2,5 jam. 2,5 jam tiap matkul. Itu yang full 3 SKS. Yang full 3 SKS, kalau yang 2 SKS? 2 SKS biasanya cuma 1 jam. 1 jam. 1 jam atau 1,5 jam. Bisa sampai sore nggak? Sampai maghrib bisa mungkin. Sampai maghrib bisa. Cuman ya itu tergantung dosennya. Jadi kayak misalnya kan karena tadi udah dipatok, tapi ternyata tanggal dan hari itu dosennya nggak bisa, mereka melempar ke minggu selanjutnya. Oke, jadi ada kuliah pengganti lah. Kuliah pengganti gitu ya. Tapi karena dia sibuk banget, kadang dia sibuk banget sampai kelempar 2 minggu awal tuh kelempar ke minggu akhir. Jadi sibuk terus tuh ya. Sibuk terus, dosen padat terus. Jadi kayak bisa hari Jumat tuh biasanya nggak ada sesi siang karena sholat Jumat kan. Iya. Jadi itu sesi 2 sebenarnya. Jadi kayak pakainya sesi 3, 1, 3, 4. Jadi makanya pasti hampir maghrib. Oke, berarti nggak menentu juga ya, tergantung dosennya. Intinya tapi kalau misalnya lagi padat-padatnya bisa dari pagi sampai sore, bahkan sampai maghrib. Gitu, oke. Nah terus, tadi kan ngomong nih, udah dijelasin sih tadi pertanyaannya kan, apakah Politeknik Statistika STIS ini masuk ke semi militer pendidikannya? Kan tadi dijawabnya jadi Politeknik Statistika STIS ini masuknya adalah non militer. Jadi kalian nggak usah khawatir yang misalnya Bu tinggi badan saya, berat badan saya kayak nggak ideal Bu, kira-kira bisa nggak masuk kedinasan. Nah kalau di STIS ini nggak dilihat ya, jadi harus percaya diri aja daftar gitu. Nah sekarang harapan kamu apa ke depannya? Jujur dari awal saya nggak terlalu mandang nilai ya Bu. Iya. Saya lebih mandangnya tuh gimana saya mau pakai ilmunya tuh semaksimal mungkin. Iya, bermanfaat lah ilmu yang kita miliki. Ya jadi kan memang kita pasti ditugaskan di pemerintah kan, lulus karena dibiayakan pemerintah, sudah pasti ditempatkan di pemerintahan. Tapi walaupun kita ditempatkan di pemerintah, kita juga harus punya channel lain kayak kita bisa jadi konsultan perusahaan atau segala macamnya sih mungkin. Iya, harapan kamu bisa tetap di pemerintahan sesuai dengan jalurnya, tapi bisa bantu perusahaan-perusahaan atau
pihak-pihak yang manapun instansi yang memang membutuhkan jasa kamu lah intinya gitu. Oke, berarti intinya kamu dimanapun itu kamu bisa jadi orang yang bermanfaat. Oke. Terus tadi kan harapan ya, kalau harapan sebenarnya mirip sih sama motivasi, tapi kan ini kalau kita ngomongin motivasi kan lebih ke apa ya, dorongan atau goalsnya, tujuannya, atau apa sih sesuatu yang membuat kamu tuh termotivasi dalam hidup kamu untuk melakukan apapun yang mungkin sekarang lagi kamu jalanin gitu kan. Dan yang kamu jalanin sekarang ini kan kalau dengar ceritanya mungkin ini nggak sebentar, lama, prosesnya panjang sampai kamu lulus. Kemudian nggak mungkin nggak mungkin mudah, pasti ada aja kesulitannya, ada hambatannya. Motivasi terbesar dalam hidup kamu untuk melewati itu semua apa? Motivasi saya sendiri sebenarnya dari dulu tuh pengen buat orang di sekitar saya tuh seneng gitu, nggak ngerasa sedih sendiri gitu. Jadi adanya saya tuh bisa bermanfaat dan bisa bikin yang lainnya seneng gitu. Oke, lucu ya, ada apa lucu ya? Lemes deh. Jadi kalau ada Kak Dava nih, intinya Kak Dava ingin membahagiakan semua orang yang ada di sekelilingnya. Gitu ya, jangan sampai ada orang yang deket sama Kak Dava tapi sedih gitu kan. Oke, berarti kalau misalnya ada yang sedih nggak punya duit, nanti minta duit sama dia. Kalau misalnya sedih, misalnya gara-gara nggak punya pacar, minta cari sama Kak Dava. Gitu ya, pokoknya intinya gitu ya, tetap membahagiakan diri sendiri dan orang lain gitu. Nah terus, siapa orang yang paling support dalam hidup kamu? Kalau orang yang paling support itu sebenarnya diri saya sendiri. Supportnya berarti motivasi saya motivasi diri ya? saya sendiri sebenarnya. Oke, support diri sendiri. Ya. Tapi yang paling utama sih sebenarnya keluarga. Keluarga. Walaupun sebenarnya saya nggak terlalu deket banget sih sama keluarga, tapi keluarga saya tahu saya dan saya tahu keluarga saya gitu. Oke, saling mengerti lah ya. Yang penting ngerti gitu, walaupun kadang nggak terlalu banyak interaksi sebenarnya di keluarga juga saya. Iya, karena kamu ngekos juga kan? Iya, ngekos. Paling balik tuh hari Minggu. Tapi yang penting saya ngerti apa yang dibutuhin itu lagi kondisinya gimana, butuh apa gitu. Ya udah saya hadir bantu. Ya, oke. Berarti supportnya adalah diri sendiri yang mensupport segala sesuatu yang kita jalani itu diri sendiri, benar sih. Kalau apa namanya, kalau bukan diri sendiri kita nggak tergantungin orang kalau orang nggak support kita gitu kan ya. Tapi yang kedua adalah keluarga gitu. Ada lagi nggak mungkin yang lain gitu yang gitu. Yang terkasih. Yang tersayang, terkasih, yang support gitu. Misalnya contohnya disebutin inisialnya Khalifah gitu. Itu juga boleh. Perus nanti dia lihat loh. Nggak apa-apa. Berarti itu salah satu support system juga ya. Terus dan nggak lupa mungkin sahabat-sahabat yang lain. Iya. Boleh disebutin yang ada di sini. Ya. Mungkin nanti di sini ada. Berapa? Oke. Berarti banyak banget ya supportnya. Nah, sekarang kita ngomongin flashback masa lalu. Tadi kan udah banyak banget ngebahas tentang stis. Kita bahas tentang masih ingat gak sih kenangan yang paling berkesan banget, yang paling diingat sampai sekarang di SMA tuh apa? Yang paling diingat selama SMA. Iya. Itu ujian agama saya ketawa nyontek. Ini kamu gak malu? Ya kan paling berkesan. Oh yes. Itu berkesan banget sih, ngingetin saya buat kedepannya untuk gak nyontek lagi. Karena kamu gak nyontek kan? Bener-bener gak nyontek ya? Oke, boleh gak sih diceritain pada saat ujian agama tuh gurunya siapa, kenapa bisa nyontek sama siapa? Coba. Bu Kiki. Gurunya Bu Kiki. Terus? Itu ujian pertama kayaknya agama. Iya. Sama Bu Kiki. Terus saya tuh paling susah itu belajar tajwid dari dulu. Iya. Oke. Susah banget belajar tajwid. Saya tanyalah depan saya sih. Depan kamu siapa? Si Fernaldi. Terus? Salah. Terus nanyanya tuh nggak pakai berisik-berisik. Nanyanya tuh pakai surat.
Surat tuh. Surat apa itu? Kamu udah nyiapin Saya sobek dong aja, berarti? karena emang pakai Kertas kan, coret-coretan. iya. Heeh. Jadi saya sobek aja, saya tanya ke depan di tajwid. Terus habis itu? Terus ternyata ujian tuh paling terakhir tuh saya. Oh. Dan mungkin beberapa waktu tuh ibunya ngeliat mungkin atau ngelirik. Jadi pas saya mau ngumpulin ditanya di tangannya ada apa gitu. Terus di tangannya ada apa ternyata? Terus Ya udah saya kasih tau, ini bu kertas. Ya, ambil kertasnya. Pas ujiannya dipisahin, terus dipanggil aja ke ruang ibunya, terus paling diingetin aja jangan nyontek untuk selanjutnya. Bener-bener nggak nyontek sampai sekarang. Satu berarti itu kejadian ini nggak pada saat kelas berapa itu? Tuh, kelas belas. kelas 12 baru. Iya Madi. Kelas 12 semester 1 awal-awal. Tapi setelah itu kamu akhirnya sadar buat nggak nyontek Nggak sama nyontek. sekali sampai sekarang. Iya. Oke, berarti berkesan dan itu membawa angin positif ya buat kamu jadi lebih baik. Jadi intinya nyontek dulu kan. Daripada ntar nyontek. Jangan dicontoh. Jangan. Tapi kalau mau Lebih kedinasan baik. memang harus jujur. Iya. Yes. Semua kedinasan itu kalau nyontek, bahkan ada yang kedinasan kalau nyontek itu Di DO gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau misalnya dari SMA udah belajar nggak nyontek, nanti pasti terbiasa gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih Kak Dava coba jalur di PTN mana, jalur apa sebelum ke STIS? Tadi kan kita ngomongin langsung ke STIS-nya. Nah, STIS itu kan waktu itu kalau nggak salah pendaftarannya setelah UN ya? Setelah UN. Sebelum UN itu kan pasti ada banyak jalur yang dicoba atau apa namanya jalur yang dibuka. Nah, Kak Dava coba nggak waktu itu? Kalau nggak salah sih rapot waktu itu coba, cuman lupa bu universitas apa. Oke. Berapa jalur yang kamu coba pada saat Untuk itu? yang rapot kalau nggak salah cuma satu aja sih. Cuma satu Ya, doang. Terus Sama apa lagi? apalagi yang dicoba SBM nyoba. Tapi Terus gagal. Oke. SNM dapat juga tapi gagal juga. Gagal. Masih ingat pilihan universitasnya? Lupa Tapi jurusannya? jurusannya Matematika semua. Oke. Nah, oke berarti sebelum ke STIS itu tetap nyoba juga ya, Tetap nyoba. tapi gagal ternyata dapat rezekinya di STIS. Kemudian pernah nggak sih Kak Dava berbeda pendapat sama orang tua tentang pilihan? Atau udah satu jalan nih dari awal? Kalau untuk beda pendapat tuh nggak pernah sih sebenarnya. Mm-mm. Keluarga saya sebenarnya support apa aja, kalau kamu Apapun pilih apa pilihannya. ya udah jalanin Oke. aja gitu. Oke. Jadi kayak saya mikirnya saya maunya ini ya udah ini. Oke. Jadi- Jadi nggak pernah bertentangan Nggak ya? pernah. Oke. Nah, terus pernah nggak ngerasa di titik terendah? Pada titik terendah sedikit sih. Mungkin pernah tapi nggak ngerasa mungkin bu, karena Kamu enjoy? karena iya saya motivasi diri saya sendiri tadi. Asik. Jadi Motivasi harus- intrinsiknya ini berarti kuat nih Kak Dava? harus senang terus gitu. Nggak susah kalau sekalinya sedih ya emang sedih gitu pasti. Ada hal yang membuat kamu sedih, apa itu? Sedih. Mungkin kalau Putus cinta mungkin? yang bikin sedih kadang kayak mungkin kerabat saya atau keluarga saya kecelakaan atau apa itu udah Kena bikin- musibah lah ya? Iya. Jadi kepikiran? musibah jadi- Oke, tapi berarti sejauh ini nggak ada yang ini ya? Nggak ada yang sampai kayak kamu tuh ngedrop banget sampai di titik terendah? nggak Nggak. pernah. Karena kamu intinya adalah moto hidupnya, kalau ibu tarik kesimpulan, intinya adalah bahagia, membahagiakan diri sendiri. Jadi harus bahagia apapun itu keadaannya. Jadi Iya. sampai nggak sadar tuh sedihnya kenapa? Iya. Iya nggak? Makanya lebar bu. Bahagia bu. Bahagia bu. Oke, boleh. Oke, nih di terakhir sesi kali ini, boleh nggak Kak Dava kasih pesan buat viewers kita nih, atau buat adik-adik kelasnya yang nonton, gimana sih tips-tips atau pesan-pesan buat adik-adiknya yang mungkin mau masuk STIS, atau gimana tips buat lulus ujian masuk STIS-nya? Mungkin ada yang bisa disampaikan buat adik-adiknya? Kita tuh sebenarnya nggak harus pinter gitu, nggak harus Oke. pandai. Yang penting ada niat. Yang penting ada niat buat ngejalanin
apa yang kita mau, lalu dorongan dari diri kita sendiri untuk apa meningkatkan apa yang kita inginkan. Oke, biar berarti tercapai. intinya motivasi diri sendiri itu. Iya. Terus tadi kan ngomong nggak perlu pinter. Masih ingat gak sih nilai rata-rata rapot waktu SMA tuh dulu? Atau masih ingat nggak Kak Dava dulu masuk ke 10 besar, 3 besar, 5 besar, atau berapa besar? Atau masuk besar aja? Alhamdulillah 10 besar. Masuk 10 besar. 10 besar pernah. Oke. 5 besar juga pernah. Pernah. Berarti di SMA juga termasuknya apa ya? Kategori yang berprestasi juga dong? Ya, alhamdulillahnya. Oke. Nah, itu bisa jadi panutan nih buat kalian. Terus kalau yang bisa ibu simpulkan di sini adalah mungkin pertama untuk masuk ke Politeknik Statistika STIS itu ada 4 tahap yang harus kalian lalui, dan itu daftarnya di website yang memang sama semuanya di sscn. Lupa ibu. Pokoknya di SSCN. Ya, pokoknya di SSCN nanti tinggal pilih kedinasannya. Kemudian ada 4 tahap di STIS sendiri. Kalau untuk tahun ini mungkin cuma 3. Kalau untuk tahun ini 3 3 tahap. Dan kalau untuk angkatan saya sendiri kan awalnya tuh cuma boleh IPA. Kalau untuk tahun ini bisa IPA, IPS sama SMK. Oke. SI. Baru tahun ini. Baru tahun ini bisa 2019 2020. Oke guys, berarti yang kalian yang baru lulus tahun ini langsung coba STIS, mau jurusan IPA atau IPS atau SMK itu boleh. Ya, kalau Gitu. untuk SMK sendiri dia khusus buat yang sistem informasi, terus ngambilnya juga khusus yang komputasi. Komputasi. Kalau yang IPA IPS Kalau itu IPS oke. boleh. Boleh. Oke. Nah, itu. Kemudian satu hal yang menarik dari Kak Dava nih tentang kesuksesan yang Kak Dava ibaratnya bisa sampai lulus menaklukkan STIS gitu kan. Ini alumni 14 baru satu ini nih di STIS gitu. Belum, mudah-mudahan tahun berikutnya atau tahun ini nih ada penerusnya Kak Dava gitu. Satu hal yang perlu banget ibu garis bawahi dari Kak Dava yang perlu dicontoh adalah motivasi terbesar dalam hidupnya adalah motivasi dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsik. Motivasi itu kan ada 2, ekstrinsik sama intrinsik. Kadang ada anak pinter, tapi motivasinya harus ekstrinsik atau eksternal. Jadi kalau motivasi diri sendirinya lemah, tapi dia harus didorong sama orang lain, akhirnya nggak confidence. Nah, kepercayaan dirinya kurang, akhirnya dia takut tuh buat mencoba hal-hal ke depan. Nah, yang perlu dipelajari dari Kak Dava ini, Kak Dava, Bu, saya nggak mikir, Bu, saya pintar atau enggak. Pokoknya saya yakin sama diri sendiri. Saya harus menyemangati diri saya sendiri. Saya harus bisa meningkatkan kualitas diri saya sendiri. Itu yang harus kalian contoh, atau yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya dari kesuksesan Kak Dava bisa lulus di sekolah kedinasan atau di Politeknik Statistika STIS gitu. Mudah-mudahan viewers atau adik-adik kelas di SMA 14 bisa mencontoh moto hidupnya Kak Dava ya, atau tips-tips yang tadi udah dijelasin gitu. Ada lagi mungkin Kak Dava yang mau disampaikan? Karena yang masuk peminat STIS sendiri itu sebenarnya nggak cuma kelas 12 kan, Bu? Iya. Ada yang minat masuk STIS itu udah dari kelas 10 gitu, Iya. atau ngeliat keluarganya. Jadi, Iya, ada yang udah dulu lah ya. Tapi kayak mereka tuh masih mandang matematika tuh suatu ketakutan. Momok yang menakutkan. Padahal sebenarnya di situ tuh letak seruannya buat saya. Oke. Karena dari situ kita bisa tahu misteri-misteri apa aja sih yang ada di permasalahan-permasalahan Di matematika. kehidupan ya, Oke. yang bisa dikembangin di matematika. Jadi gak usah takut sama matematika gitu kan. Misalnya masuk STIS pun ibaratnya matematika itu bisa menjadi sesuatu hal yang menarik atau sangat enjoy buat kita gali untuk, ya itu tadi yang misteri kehidupan ya. Karena iya kayak kita bisa tahu, oh nanti tuh kereta api tuh padatnya jam segini, itu kan suatu permasalahan matematika sebenarnya. Kenapa hitung-hitungannya? Kenapa bisa di jam penuhnya segitu? jam segitu ya. Oke. Sebenarnya ada masalah statistik. Ya, jadi matematika tuh nggak cuma ibarat 1 tambah 1 2 juga sih sebenarnya ya kalau kita mau gali. Tapi 1 tambah 1 bisa jadi mungkin ada kemungkinan lain 2 tapi dengan cara yang berbeda. Milihnya mungkin ada yang 2 tambah 0. Nah, gitu. Jadi itu menarik sekali guys, gitu. Oke.
Ada lagi Kak Dava? Mungkin itu aja cukup. Mungkin itu aja untuk sesi kali ini. Sungguh sangat inspiratif sekali pengalaman dari Kak Dava. Semoga Kak Dava sukses selalu ya. Terima kasih sudah hadir di sharing is caring hari ini. Semoga bisa nanti jalinin silaturahmi lagi ya sama adik-adiknya. Kalau misalnya diundang mungkin adik-adiknya mau tanya langsung boleh, atau bisa follow di IG. Ada nggak IG? Dava HDRW. Dava HDRW double F gitu kalau kalian mau tanya langsung gitu. Oke, untuk sesi kali ini terima kasih untuk sudah menonton kami, dan mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo foto bareng dulu.